Hello, welcome back to my channel. Baik lagi sama aku Bina. Dan ya, kali ini aku pengen bahas tentang gimana cara memanifestasi keinginan kamu sesuai dengan pengalaman aku. Ini berhasil di aku, dan tentunya berhasil juga dong di kamu. Ya, let's start. Pertama-tama aku mau ingetin, kita hidup itu jangan ngerasa paling tersakiti, paling susah, dan kita hidup itu jangan terlalu ngikutin alur, jangan terlalu plain juga, jangan terlalu polos-polos banget. Berani ngambil tantangan, berani ngambil resiko, dan juga berani buat mencoba hal baru. Karena nggak akan ada yang berubah kalau nggak ada yang kamu ubah. Ya, aku juga memberanikan diri buat potong rambut pendek kayak gini. Ya, because I just wanna try something new. Dan tahu nggak sih, aku selama 1 tahun nge-YouTube, itu dinding aku polos banget kan. Nggak ada hiasan apapun. Dan sekarang aku nambah hiasan. Kalau kalian nggak. Jadi yang paling pertama itu tadi aku bilang berhenti merasa paling tersakiti. Jadi coba deh buat fokus ke hal-hal yang positif. Lupain semua hal-hal negatif, kegagalan, hal-hal buruk yang udah terjadi di hidup kamu. Ya, untuk membuka jalan yang baik, kamu harus menyingkirkan semua pikiran negatif kamu. Ya, supaya hal-hal baik juga bisa datang ke kamu. Ya, jangan berharap kehidupan yang positif kalau pikiran kamu selalu negatif. Coba deh ubah sudut pandang kamu. Ya, daripada kamu mikir, ih kenapa sih hidup gue gini-gini aja? Kenapa sih gue gak pernah sukses? Kenapa sih gue gak ada perubahan gitu di hidup gue? Daripada mikir gitu, lebih baik pikir gimana caranya gue bisa mengubah kehidupan gue menjadi lebih baik dari ini. Gimana biar gue bisa berkegiatan positif? Gimana biar hidup gue gak gini-gini aja? Tanamin itu di pikiran kamu. Supaya apa? Supaya kamu mau maju, gak stuck doang gitu. Jadi yang kedua apa? Bikin to-do list dan juga vision board ya. Ya terserah kamu lebih nyamannya yang mana. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka bikin dua-duanya sih. Aku pengen cerita. Jadi dulu aku suka ngumpulin foto-foto bagus dari Pinterest yang dimana aku pengen punya kehidupan seperti itu. Aku pengen kayak gitu. Kayak aku pernah lihat orang yang bepergian naik pesawat sendiri. Aku pengen banget kayak gitu. Jadi aku simpen fotonya. Aku simpen tuh foto pesawat cewek-cewek estetik yang travel sendiri. Aku simpen foto-foto yang udah aku save tadi di album yang aku namain Goals. Ya, jadi itu sama aja kan kayak vision board gitu, walaupun kita nggak cantumin gitu foto-fotonya. Tapi sama aja kayak aku tuh setiap ngelihat foto-foto itu, aku nggak insecure, malah aku jadi kayak terinspirasi nih. Oh, mereka bisa kayak gini, masa aku nggak bisa sih? Aku selalu nanemin itu di mindset aku. Jadi kalau mereka bisa, why not me gitu? Aku lihat setiap malam sebelum tidur, aku sambil berdoa sama Tuhan. Kayak, kapan ya Tuhan aku bisa kayak gini gitu. Please wujudin. Aku senang sama keadaanku yang sekarang. Aku masih bisa tinggal sama keluarga aku. Tapi aku pengen lebih berkembang gitu, lebih maju, bisa lebih mandiri. Tolong kabulkan keinginanku untuk bisa tinggal sendiri. Tahun 2018 itu aku selalu cari foto yang aku senengin di Pinterest. Ya aku simpan, aku manifestasi, aku minta sama Tuhan, dan tahun 2021 aku berhasil ngewujudinnya. Ya aku udah pernah pulang ke rumah naik pesawat sendirian, dan itu adalah cita-cita aku. Karena kayak lebih leluasa aja gitu pulang naik pesawat sendiri. Walaupun ini ya hal biasa bagi sebagian orang, but I'm proud of myself. Karena menurutku ini salah satu pencapaian terbesarku juga. Ya, tapi aku nggak nyaranin juga ya pulang sendirian banget gitu kalau kamu belum punya pengalaman. Jadi coba dulu pergi sama keluarga, sama teman atau sama orang tua. Baru kalau kamu udah tahu langkah-langkahnya, ya udah terserah kamu mau pergi sendiri. Tapi tetap hati-hati sebagai cewek ya, gak aman juga kalau selalu kemana-mana sendirian kan, apalagi jauh gitu. Jadi selain bikin vision board, kamu juga harus bikin to-do list atau goals gitu ya. Jadi to-do list itu kan yang pengen kamu lakuin gitu, biar hidup kamu gak flat, gak gitu-gitu aja.
Ya, kamu tulis apa yang kamu pengen lakuin. Jadi, semisal kamu udah nulis di to-do list kamu tadi, semisal kamu pengen olahraga gitu kan. Yang pertama, olahraga. Nah, goals-nya apa? Goals-nya mencapai berat badan yang ideal atau berat badan impian kamu. Nah, di situ kamu jadi tahu kan apa keinginan kamu yang sebenarnya. Karena udah kamu tulis, jadi kamu lebih paham gitu sama apa yang kamu inginkan selama ini. Jadi intinya tuh kamu harus bisa nentuin keinginan kamu secara jelas dan spesifik. Jangan setengah-setengah. Karena ini sama aja kan kita minta sama Tuhan. Kita mau berusaha nih. Apa yang mau kita usahain kalau kita aja nggak tahu apa yang kita mau gitu loh. Jadi kamu harus tahu apa yang kamu mau. Tulisin, bikin vision board ya. Kumpulin, lihat-lihat inspirasi. Dan ketika kamu udah tahu nih apa yang pengen kamu capai, ya goals kamu, visualisasikan di pikiran kamu. Bayangin kalau kamu udah memiliki hal itu. Jadi bukan berarti kamu ngebohongin diri sendiri. Tapi itu tandanya kamu punya goals gitu. Kamu tahu apa yang pengen kamu capai. Dan kamu terus-terusan ngeyakinin diri kamu kalau kamu bisa mencapai hal itu dengan memvisualisasikannya. Aku dulu juga kayak selalu nggak percaya kalau aku bisa ngonten kayak gini. Kedua kalinya aku upload video di YouTube, itu aku terus-terusan ngeyakinin diri aku kalau YouTube aku pasti bisa berkembang kok. YouTube aku pasti banyak yang nonton dan banyak yang terbantu dengan channel aku. Itu yang aku visualisasiin di pikiran aku. Aku ngebayangin kayak, makasih kak, kakak udah banyak ngebantu. Dan ya pokoknya komentar positif. Ya aku selalu ngebayangin itu. Dan it works man. It works, my sisters, my brothers. Jadi aku ngerasain kayak, I already have it. Aku selalu ngerasain kayak, aku udah memiliki hal itu. Banyak yang terbantu dengan channel aku. Dan makanya aku beneran ngedapetin hal itu. Pokoknya, kamu itu harus stop ngerasa nggak pantas. Tanamin mindset, gue pantas buat dapetin kehidupan yang baik. Gue pantas buat ngedapetin apapun yang gue pengen di dunia ini. That's it. Yakinin diri kamu sendiri. Jadi, selagi kamu memvisualisasikan apa yang kamu inginkan tadi, ya kamu sekalian ngomong juga gitu. Jadi, afirmasi positif. Jangan berfokus sama hal negatif. Be positive. Mindset yang positif, afirmasi positif, keyakinan kamu terhadap diri kamu sendiri, itu yang terpenting. Jadi, semisal gini juga deh ya. Kalau kamu lagi breakout, ya mungkin masalah di wajah kamu nggak sembuh-sembuh, dan kamu terus-terusan mikirin itu, kayak, nggak sembuh-sembuh nih, parah banget nih, muka gua makin hancur nih, makin jelek nih. Yang ada nggak bakal sembuh-sembuh. Karena sebenarnya ya masalah di wajah itu dia bisa ngedengerin kamu gitu ya. Ya bisa dibilang benda hidup ya. Jadi, apa yang harus kamu lakuin? Kamu harus ngobatin ya. Sambil kamu ngobatin, kamu harus meyakini dan kamu harus ngomong ke diri kamu sendiri. Kalau sebenarnya segala permasalahan di wajah kamu itu udah nggak ada. Segala jerawat, komedo, beruntusan, atau apapun itu udah nggak ada di wajah kamu. Jadi setiap kamu ya mau pakai skincare, atau mau bersihin wajah kamu, pakai micellar water, atau kamu lagi maskeran, kamu jangan ngebayangin muka kamu dengan bersih yang breakout itu. Tapi bayangin muka kamu yang udah bersih, glowing, yang bersinar, yang cantik itu. Ilangin bersih breakout di pikiran kamu. Jadi bayangin kalau kamu udah sembuh dari semua itu. Sambil kamu maskeran, sambil kamu bersihin wajah, sambil kamu skincarean ya. Pokoknya jangan fokus ke hal negatifnya. Fokus ke goals kamu tadi. Rasain kalau kamu udah mencapai, udah dapetin clear skin yang kamu inginkan tadi. Dan ada satu hal lagi yang aku pengen kasih tahu, yang aku pelajari sendiri juga dari pengalaman aku, yaitu jangan pernah putus asa, jangan pernah mikir kalau kita nggak punya uang, gitu loh. Jadi semisal kamu bekerja, jangan berpikir kayak, aku bekerja untuk uang, aku miskin, aku banyak ini itu, tapi uang aku nggak pernah cukup.
Jadi aku harus kerja keras. Jangan pernah mikir kayak gitu. Tapi ubah pola pikir kamu ke, aku pengen lebih sukses, makanya aku harus kerja. Jangan menyumpah diri sendiri, jangan ngerendahin diri sendiri. Ya, kamu bekerja, kamu cari uang itu bukan karena kamu miskin atau hidup susah, tapi karena kamu pengen lebih sukses. Aku nggak berniat buat nyinggung siapapun, tapi itu faktanya dan aku pernah ngerasain juga gitu loh. Aku juga sempet kayak ngata-ngatain diri sendiri, aduh gimana nih, makin miskin nih, kalau nggak ngapa-ngapain nih, kalau nganggur terus nih, aduh nggak kerja lagi nih, makin nggak punya uang nih gitu kan. Sempat aku mikir kayak gitu, yang ada malah duit itu nggak datang ke aku, nggak ada kesempatan. Tapi giliran aku percaya kalau rezeki itu bakal selalu ada, dan aku kayak santai aja, oh kesempatan bakal selalu datang ke aku. Hal-hal baik bakal selalu datang ke aku. Karena aku adalah orang yang beruntung. Hal-hal baik itu selalu datang ke aku. Semenjak aku berpikiran kayak gitu. Semenjak aku menanamkan itu di mindset aku. Pokoknya santai aja. Stop berpikir negatif. Stop berprasangka buruk sama Tuhan, sama diri sendiri, sama semua hal yang ada di sekitar kamu. Semisal kamu beli paket di Shopee. Nah, kamu khawatir nggak kalau barang itu nggak datang ke kamu? Pasti nggak kan? Pasti ya biasa aja gitu. Karena kalau nggak nyampe pun pasti ada notifnya gitu kan. Tapi yang pasti apa? Yang pasti nyampe. Dan itu yang bikin kamu santai. Karena kamu tahu paketnya juga bakal nyampe ke rumah kamu. Bakal diterima dengan tangan kamu gitu. Nah, begitu juga dengan goals yang ingin kamu capai. Santai aja. Anggap aja semua yang kamu inginkan itu sedang dalam perjalanan menuju ke kamu. Selagi kamu berusaha, berdoa, dan yakin. Dan minta sama Tuhan. Jangan cuma bersandar ke diri sendiri, tapi nggak bersandar ke Tuhan. Minta sama Tuhan. Jangan lupa. Oke? Jadi energi yang positif itu juga mendatangkan hal-hal positif. Ketika kamu berpikir negatif, kamu nggak bersyukur, ya kurang bersyukur gitu, ya kamu terus-terusan mikir kalau kamu depresi, kamu miskin, kamu gak bakal sukses, kamu gak pernah beruntung, ya hal itu juga bakal datang terus-terusan ke kamu. Karena kamu yang menarik mereka. Pikiran negatif juga akan menarik hal-hal negatif. Jadi hati-hati sama pikiran kamu. Oke? Dan kamu juga harus mengambil tindakan, take action. Jadi nggak cuma manifestasi, bikin vision board, to-do list, nge-list, goals, segala macam, tapi nggak ngapa-ngapainnya, itu percuma. Oke? Nggak bisa ya, nggak bisa cuma tulis apa yang kamu inginkan, tapi kamu nggak ada usaha, nggak bisa. Makanya tadi aku nyaranin buat bikin to-do list, supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakuin untuk mencapai goals kamu. Dan percaya pada proses. Ya walaupun mungkin kamu lebih lambat dari orang lain, bukan berarti kamu gak bakal capai tujuan kamu. Justru sebenarnya banyak hal yang bisa kamu dapetin di dalam sebuah proses, di dalam sebuah perjalanan. We never know. Kita gak akan pernah tahu apa yang Tuhan siapin buat kita, apa yang Tuhan ajarin ke kita sepanjang proses itu. Bersyukur itu indah. Bersyukur juga bisa membuat kamu lebih bahagia. Ya walaupun sebenarnya banyak hal yang kamu inginkan juga. Tapi ya kamu harus syukuri dulu apa yang kamu milikin sekarang untuk mencapai hal-hal lain yang kamu inginkan. Ya kamu gak akan pernah tahu. Mungkin apa yang kamu milikin sekarang itu jembatan buat kamu menuju hal yang pengen kamu capai lagi ke depannya. Dan ada lagi satu hal yang sering aku lakuin, yaitu setiap aku ngapa-ngapain, entah itu makan, tidur, cuci muka, wudhu, ya aku selalu niatin sesuatu gitu. Semisal aku lagi makan, aku selalu ya afirmasi positif. Jadikanlah makanan ini makanan yang berkhasiat, yang membuat aku menjadi lebih sehat, yang membuat aku lebih bersemangat untuk jalani hari-hari aku, dan yang membuat aku lebih kuat dari sebelumnya. Be curious. Kamu harus penasaran, gimana orang itu bisa sukses?
gimana orang itu bisa glow up, gimana orang itu bisa menjadi billionaire. Jadiin orang-orang yang di atas kamu sebagai inspirasi. Kalau kamu insecure, ya berarti masalahnya ada di kamu. Sembuhin diri kamu, kurang-kurangin insecure yang berlebihan. Insecure itu wajar, tapi kalau berlebihan juga ya bisa ngehambat kamu. Ujung-ujungnya kamu selalu takut gagal, kamu selalu takut gak bisa lebih dari orang lain. Yang padahal semua orang itu spesial dengan caranya masing-masing. Dan semua orang itu punya kekurangannya juga. Jadi nggak semua apa yang kamu lihat di sosial media itu real 100%. Dan kalau kamu terus-terusan insecure, ya gimana kamu bisa hidup dengan tenang kalau kayak gitu? Karena akan selalu ada orang yang lebih baik dari kamu, lebih pintar, lebih cantik. Ya apakah kamu bakal terus-terusan insecure gitu? Mau sampai kapan hidup kayak gitu? Pokoknya kuncinya yaitu bersyukur. Jangan merasa paling tersakiti di dunia ini. Karena banyak orang yang susah juga, tapi nggak ngeluh gitu kayak kamu. Terus ya fokus ke solusi, bukan ke masalah. Dan sadari kalau kamu layak untuk semua yang kamu impikan. Kamu hanya perlu fokus ke diri kamu sendiri, fokus ke kelebihan kamu, dan apalagi yang pengen kamu capai, yang pengen kamu kembangin di diri kamu. Oke? Stop berfokus ke orang lain. Ya udah, kamu bisa kurang-kurangin main sosmed dan beralih ke Pinterest. Banyakin deh liatin hal-hal yang baik. Jangan lihat foto orang yang lagi depresi gitu. Terketularan. Kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Siapa yang kamu follow, siapa yang kamu lihat, siapa yang kamu tonton, ya itu semuanya mempengaruhi pola pikir dan juga karakter kamu. Jadi, ya perkuat lagi self-esteem kamu dan love yourself. Make yourself happy and I love you guys. See you on the next one. Bye!